Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan kami dari kelompok 6 dengan dosen Ibu Murdaningsih dari kelas AK 407 Manajemen Rantai Pasok. Kelompok 6 kami terdiri dari yang pertama Sarah Syafira, Usnul Khotimah, Ahmad Saifur Rizal, Ari Marzain, Desi Karolin, Ferdinand David Melatunan, Maria Taisa Saripurba, Kriza Sativa, Nada Nabila Putri, Ilham Nur Faizi. Tujuan presentasi kita adalah memahami konsep rantai pasok global, menjelaskan tantangan dan solusi pengelolaannya, dan yang terakhir adalah menganalisis contoh kasus nyata perusahaan global. Rantai pasok global adalah sistem jaringan logistik yang menghubungkan berbagai aktivitas bisnis dari hulu hingga hilir, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pengiriman produk akhir ke konsumen yang semuanya dilakukan secara lintas negara. Karakteristik utamanya adalah yang pertama lintas negara dan benua, yang kedua rantai pasok ini tidak terbatas dalam satu negara saja, komponen bisa diproduksi di satu negara, dirakit di negara lain lalu dijual di berbagai pasar global. Yang ketiga, terintegrasi dan terkoneksi. Yang keempat, semua bagian dari rantai, termasuk supplier, produsen, distributor, retailer, konsumen, saling terhubung dan saling bergantung. Yang kelima, mengandalkan teknologi dan koordinasi tinggi. Yang keenam, diperlukan sistem informasi dan teknologi untuk mengelola jadwal, stok, kualitas, dan efisiensi pengiriman barang antar negara. Komponen rantai pasok global. Rantai pasok global terdiri dari beberapa elemen kunci yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memastikan produk dapat berpindah dari sumber bahan mentah hingga ke tangan konsumen di seluruh dunia. Yang pertama, pemasok internasional. Perusahaan mengandalkan supplier dari berbagai negara untuk memperoleh bahan baku, komponen, atau jasa dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif. Yang kedua, produksi lintas negara. Proses manufaktur dilakukan di negara berbeda berdasarkan keunggulan biaya, tenaga kerja, teknologi, atau insentif pemerintah. Yang ketiga, logistik dan distribusi global. Barang hasil produksi harus dikirim secara efisien dan tepat waktu ke berbagai wilayah negara di dunia, melibatkan jalur transportasi laut, udara, dan darat. Yang keempat, mitigasi risiko dan manajemen hubungan. Dalam sistem global, risiko seperti gangguan geopolitik, bencana alam, perubahan kebijakan, atau pandemi harus diantisipasi. Kemudian lanjut terkait dengan keuntungan rantai pasok global. Jadi di sini rantai pasok global itu akan memberikan manfaat bagi perusahaan ketika mampu mengelola jaringan produksi dan distribusi lintas negara secara terintegrasi. Jadi keuntungannya itu meliputi biaya produksi yang lebih rendah. Dengan memindahkan proses produksi ke negara-negara dengan upah tenaga kerja yang lebih murah dan biaya energi yang rendah, perusahaan itu dapat menekan pengeluaran secara signifikan. Ini memberi keunggulan kompetitif dari sisi harga jual produk. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah akses ke bahan baku yang unggul. Rantai pasok global itu memungkinkan perusahaan mendapatkan bahan baku dari lokasi-lokasi terbaik di dunia, baik dari sisi kualitas maupun ketersediaannya. Ini penting untuk menjaga produk dan kelangsungan produksi. Kemudian keuntungan yang ketiga itu ada diversifikasi pasar. Perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok global tidak hanya menjual produknya di satu wilayah saja, melainkan ke berbagai negara. Hal ini untuk mengurangi resiko kerugian akibat penurunan permintaan di pasar, serta membuka peluang pertumbuhan yang lebih luas. Kemudian keuntungan yang keempat itu berupa adanya inovasi dan efisiensi operasional. Jadi, kolaborasi dengan mitra internasional itu mendorong pertukaran teknologi, ide, dan praktek-praktek terbaik. Proses produksi pun dapat dioptimalkan melalui pembagian tugas berdasarkan keunggulan masing-masing negara, sehingga lebih cepat, murah, dan efisien. Jadi rantai pasok global itu membantu perusahaan menjadi lebih kompetitif secara biaya, kualitas, pasar, dan inovasi. Kemudian
Perkenalkan, nama saya Maria Tesya Saripurba dengan NIM 240301020930. Di sini saya akan menjelaskan terkait tantangan dan strategi mengelola rantai pasok global. Adapun tantangan mengelola rantai pasok global yaitu antara lain yang pertama, ketidakpastian politik dan ekonomi. Kemudian yang kedua, perbedaan budaya dan hukum. Ketiga, krisis logistik misalnya pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, fluktuasi kurs mata uang. Adapun strategi mengelola rantai pasok global antara lain yang pertama, kolaborasi dengan mitra lokal, dan yang kedua, diverifikasi pemasok, ketiga, teknologi dan digitalisasi, dan yang terakhir, sustainability dan grand supply. Kemudian terkait dengan digitalisasi dalam supply chain ya. Eee, Digitalisasi dalam rantai pasok ini berguna untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan alur produksi melalui teknologi. Ada beberapa contoh penerapan digitalisasi dalam rantai pasok. Yang pertama itu ada ERP. Sistem ERP menyatukan data dan proses bisnis seperti produksi, inventaris, dan keuangan dalam satu platform terintegrasi, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan koordinasi antar bagian. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan big data dan AI. Jadi analisis big data dan kecerdasan buatan atau AI ini digunakan untuk memprediksi permintaan pasar, kemudian untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan rute pengiriman serta tingkat persediaan. Yang ketiga, memanfaatkan real time tracking. Jadi teknologi pelacakan waktu yang real time gitu ya, memungkinkan perusahaan dan pelanggan itu memantau pergerakan barang secara langsung, kemudian untuk meningkatkan transparansi dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian contoh penerapannya itu di Amazon ya. Di sini Amazon menggunakan AI untuk memprediksi tren permintaan konsumen berdasarkan data historis dan perilaku pelanggan. Hal ini memungkinkan bagi mereka untuk menempatkan stok di lokasi gudang yang strategis sebelum pesanan datang, kemudian untuk mempercepat pengiriman dan mengurangi biaya logistik. Selanjutnya, saya Ferdinand David Nawatuna akan menjelaskan terkait studi kasus yang pertama dari Apple Inc. Jadi Apple Inc. mengelola rantai pasok global yang sangat kompleks dan tersebar di berbagai zona global itu. Di tingkat hulu, Apple menjalin kemitraan strategis dengan pemasok komponen kunci di China, India, dan Jepang. Untuk mengurangi risiko konsentrasi dan ketergantungan berlebih pada satu wilayah, Apple secara bertahap mendiversifikasi kapasitas produksinya ke India dan Vietnam. Upaya diversifikasi ini tidak hanya menambah fleksibilitas kapasitas, tetapi juga memperkuat ketahanan operasional ketika hubungan dagang AS-China memanas. Di sisi lain, Apple harus menghadapi tantangan tarif impor, pembatasan teknologi, dan fluktuasi nilai tukar yang dipicu oleh ketegangan politik antara kedua kekuatan ekonomi tersebut. Melalui kolaborasi erat dengan pemasok global, peningkatan visibilitas inventory, dan perencanaan kontingensi, Apple berhasil menjaga kontinuitas pasokan komponen, mulai dari chip hingga modul kamera, serta meminimalkan gangguan produksi akhir. Selanjutnya yaitu studi kasus pada Toyota. Toyota mempraktikkan prinsip just-in-time dan lean supply chain sebagai pilar efisiensi rantai pasok globalnya. Filosofi ini menekankan pengiriman tepat waktu dan persediaan minimum untuk memangkas biaya penyimpanan dan meminimalkan pemborosan. Saat krisis kekurangan chip semikonduktor global melanda pada tahun 2020 hingga tahun 2021, Toyota merespons dengan menyesuaikan jadwal produksi, meningkatkan komunikasi real-time dengan pemasok chip, dan mengalokasikan chip yang terbatas untuk lini kendaraan prioritas. Selain itu, Toyota memperkuat ketahanan melalui strategi lokalisasi dengan cara menambah fasilitas perakitan dan pemasok suku cadang di wilayah Asia Tenggara dan Amerika Utara.
Langkah ini tidak hanya memperpendek lead time, tetapi juga mengurangi exposure terhadap gangguan logistik internasional. Hasilnya, Toyota mampu mempertahankan tingkat produksi yang relatif stabil dan menghindari penutupan pabrik berkepanjangan di tengah kekuncangan pasokan global. Saya Nada Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan terkait Green Global Supply Chain. Green Global Supply Chain adalah konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan ke dalam seluruh proses rantai pasok perusahaan. Tujuan utama dari Green Global Supply Chain adalah meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti limbah, emisi karbon, dan penggunaan energi berlebih sambil tetap menjaga efisiensi dan daya saing bisnis secara global. Di Green Global Supply Chain terdapat beberapa komponen utama. Komponen yang pertama yaitu Green Design. Green Design adalah mendesain produk dengan mempertimbangkan aspek lingkungan seperti penggunaan material yang dapat didaur ulang dan desain yang hemat energi. Komponen yang kedua yaitu Green Procurement atau pengadaan hijau. Green Procurement merupakan memilih pemasok dan juga bahan baku yang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan, misalnya menggunakan bahan terbarukan atau bersertifikasi lingkungan. Yang ketiga ada Green Manufacturing or Production. Nah, di Green Manufacturing merupakan proses produksi yang efisien energi, minim limbah, dan juga menggunakan teknologi bersih untuk mengurangi polusi. Selanjutnya ada Green Logistics and Distribution. Di sini perusahaan mencoba untuk mengoptimalkan transportasi dan distribusi agar lebih efisien energi, mengurangi emisi, serta menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada reverse logistics. Perusahaan mengelola produk bekas pakai untuk didaur ulang, diperbaiki, atau dibuang secara aman, termasuk aktivitas reuse, recycle, dan remanufacture. Dan yang terakhir ada supplier collaboration. Nah, di supplier collaboration ini, perusahaan bekerja sama dengan pemasok agar seluruh rantai pasok menerapkan praktik hijau secara konsisten. Selanjutnya, kita akan membahas terkait prinsip dan juga strategi dari Green Global Supply Chain. Yang pertama yaitu ada prinsip reduce, reuse, recycle, degradable atau disingkat sebagai 4R1D. Nah, di 4R1D ini artinya yaitu mengurangi limbah, menggunakan kembali produk, mendaur ulang, memulihkan material, dan juga memakai bahan yang mudah terurai. Selanjutnya ada prinsip standar internasional. Nah, di prinsip standar internasional ini dapat mengadopsi standar seperti ISO 14000 merupakan salah satu standar internasional yang terkait pengelolaan dampak lingkungan. Ini untuk memastikan proses dan juga produk ramah untuk lingkungan. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan siklus hidup produk. Nah, perusahaan ini perlu memperhatikan dampak lingkungan dari awal hingga akhir siklus hidup produk. Green Global Supply Chain itu sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu untuk mengurangi limbah dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, efisiensi biaya operasional melalui penghematan energi dan material. Yang ketiga, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan di pasar global. Yang keempat, memenuhi regulasi dan juga standar internasional terkait lingkungan. Nah, di sini ada beberapa contoh perusahaan yang menerapkan Green Global Supply Chain. Yang pertama yaitu IKEA. Nah, IKEA ini tuh fokus pada responsible resourcing atau circular economy dan juga pengurangan emisi. Mereka memiliki kode etik pemasok bernama iWay yang mengatur standar lingkungan sosial dan juga kesejahteraan hewan bagi semua pemasok. IKEA ini mendorong penggunaan bahan baku berkelanjutan seperti 100% kapas bersertifikat berkelanjutan dan juga kayu FSC yang terus meningkat hingga hampir 100%. Kemudian ada Patagonia. Nah, kalau Patagonia ini mereka lebih fokus pada bahan daur ulang, produksi berkelanjutan, dan juga transparansi rantai pasok. Mereka menggunakan bahan daur ulang dan juga organik dalam produk mereka untuk mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya ada perusahaan Tesla. Kalau Tesla, mereka itu lebih fokus pada energi terbarukan dan juga rantai pasok rendah karbon dengan mengembangkan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi dari transportasi. Mereka memanfaatkan energi terbarukan dalam proses produksinya. Selanjutnya,
Materi yang selanjutnya yaitu peran mahasiswa masa kini dalam menghadapi tantangan global, khususnya di bidang rantai pasok atau supply chain. Peran mahasiswa yang pertama yaitu siap menghadapi tantangan global. Mahasiswa masa kini diharapkan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan yang muncul akibat globalisasi. Mereka harus memiliki wawasan internasional, berpikir kritis, dan mampu bersaing di tingkat global, baik dalam dunia kerja maupun dalam pengembangan diri. Peran yang kedua yaitu menguasai teknologi rantai pasok. Artinya, kemampuan dalam menguasai teknologi yang berkaitan dengan manajemen rantai pasok merupakan hal yang sangat penting. Mahasiswa perlu memahami dan juga memanfaatkan teknologi digital seperti informasi logistik, automasi, big data, dan aplikasi supply chain management agar dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing di era industri 4.0. Yang ketiga yaitu pemahaman lintas budaya dan juga etika bisnis global. Nah, di sini mahasiswa juga harus memiliki pemahaman tentang perbedaan budaya dan juga etika bisnis yang ada di berbagai negara. Hal ini sangat penting agar mereka mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan juga bernegosiasi dengan baik dalam lingkungan yang multikultural, serta tetap menjunjung tinggi etika bisnis internasional. Sekian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Rizal. Materi selanjutnya adalah tantangan global dan strategi ketahanan rantai pasok modern. Yang pertama adalah resiko global, perang dagang, konflik internasional, sanksi ekonomi yang menyebabkan gangguan suplai dan biaya logistik meningkat. Yang kedua, tanggung jawab sosial terkait tekanan terhadap perusahaan untuk menerapkan supply chain yang etis dan sesuai ESG. Apa itu ESG? ESG adalah singkatan dari Environmental, Social, and Governance yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Yang ketiga adalah membangun ketahanan, diversifikasi supplier, safety stock, business continue plan atau BCP sebagai kunci menghadapi krisis. BCP adalah rencana tertulis untuk memastikan bisnis tetap berjalan meskipun terjadi gangguan besar atau krisis seperti bencana, pandemik, dan lain-lain. Contohnya yaitu Toyota pulih cepat pasca gempa 2011 karena BCP, karena rencana BCP yang baik. Materi selanjutnya, transformasi digital dan keberlanjutan rantai pasok. Yang pertama, e-commerce effect, munculnya tren fast delivery, last mile logistik, dan permintaan real time mengubah cara rantai pasok bekerja. Last mile logistik adalah tahap akhir dari proses pengiriman barang, yaitu dari gudang atau pusat distribusi ke tangan konsumen akhir. Yang kedua, digitalisasi, AI untuk prediksi permintaan, bot untuk pelacakan, blockchain untuk transparansi dan keamanan data. Yang ketiga, sustainability, circular supply chain, pengurangan emisi karbon, kemasan ramah lingkungan, dan logistik daur ulang. Contohnya, Shopee dan TikTok Shop mengubah pola distribusi konvensional. Baik, untuk materi terkait rantai pasok global hari ini, untuk rangkumannya adalah rantai pasok global merupakan jaringan produksi, distribusi, dan logistik yang melibatkan berbagai negara dalam proses penciptaan dan pengiriman barang maupun jasa. Dalam era globalisasi, perusahaan semakin mengandalkan rantai pasok global untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan memperluas pasar. Dan untuk penutup keseluruhan materi dari kelompok kita pada hari ini, rantai pasok global bukan sekedar aliran barang, tetapi juga representasi dan kerjasama antar negara, inovasi teknologi, dan strategi bisnis yang adaptif. Di tengah dinamika dunia yang cepat berubah, pemahaman dan pengelolaan rantai pasok global yang baik menjadi kunci bagi keberhasilan bisnis internasional. Dengan pengelolaan yang cermat, rantai pasok global dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan serta kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi secara global.